Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali bertemu di mata kuliah kartografi dan interpretasi foto udara. Tepatnya kita telah berada pada pertemuan kelima. Jadi pada pertemuan lalu kita telah membahas materi mengenai bagaimana berkomunikasi menggunakan peta. Nah, jadi pada proses komunikasi itu sendiri telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu proses komunikasi terjadi jika adanya komunikator sebagai yang bertindak sebagai pengirim, kemudian komunikan yang bertindak sebagai penerima, dan ada yang bertindak sebagai perantara. Nah, jika kita bawa pada komunikasi kartografi, jadi komunikator ini adalah seorang kartografer yang bertindak sebagai pengirim atau si pembuat peta. Kemudian komunikan jika kita bawa ke komunikasi kartografi, komunikan ini adalah si pengguna peta. Kemudian untuk perantaranya sendiri ini adalah sebuah peta, di mana peta ini yang menjadi sinyal atau isyarat. Nah, jadi pada pembahasan kali ini materi kita adalah mengenai bias informasi dalam visualisasi kartografi. Peta dapat digambarkan dengan berbagai gaya, masing-masing menunjukkan permukaan yang berbeda untuk subjek yang sama, yang memungkinkan kita untuk memvisualisasikan dunia dengan mudah, informatif, dan fungsional. Jadi dalam peta ada beberapa fakta penting yang mungkin kita perlu perhatikan dalam penggunaannya. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa tidak ada peta yang sempurna. Nah, orang membuat peta dari data yang mereka kumpulkan dengan alat tertentu. Sekalipun peta dibuat dengan menggunakan komputer, tetapi ini tergantung pada program dan mesin yang didesain oleh manusia. Manusia membuat kesalahan dan mesin total tidak pernah akurat. Tidak ada alat untuk merekam setiap detail landscape. Jadi peta bagaimanapun juga dapat melakukan sebuah error atau kesalahan dan tidak keakuratan. Jadi misalnya seperti ini. Data atau kartografi yang salah bisa membuat letak sebuah desa atau kampung tertentu tidak nampak pada sebuah peta. Nah, mungkin bisa teman-teman bayangkan ya, misalnya, atau mungkin teman-teman bisa praktekkan sendiri di map Google yang gratisan. Mungkin ketika teman-teman membuka sebuah peta lokasi teman-teman, mungkin ketika teman-teman melakukan zoom bukan zoom aplikasi, zoom artinya memperbesar sebuah map itu, maka sebuah bangunan nampak jelas, mungkin bangunan rumahnya teman-teman. Tapi ketika teman-teman melakukan zoom out atau memperkecil map itu sendiri, maka bisa jadi bangunan itu tampak kecil atau bahkan mungkin bisa menghilang ketika teman-teman melakukan zoom out-nya itu sampai pada titik ketinggian yang tinggi, sehingga bangunan rumah yang sebelumnya terlihat, maka bangunannya sudah tidak terlihat lagi. Kemudian yang kedua yaitu peta selalu menjadi tidak update. Hal ini biasa disebabkan dunia secara konstan berubah, baik secara fisik maupun secara kultural atau budaya. Teknologi modern menyediakan solusi komputer yang memungkinkan kita memperbaharui peta dengan mudah tanpa menggambar ulang. Tapi bagaimanapun informasi yang tepat patut dipertimbangkan.
Perubahan dunia tetap harus dikumpulkan secara periodik dan digunakan untuk memperbaiki database peta. Kemudian yang ketiga yaitu peta adalah sebuah bias. Nah, peta umumnya tidak menunjukkan setiap penampakan area topografis secara terpisah. Misalnya setiap pohon, kemudian rumah atau jalan, sehingga kartograf harus menentukan proyeksi dan skala peta dan jumlah detail yang tersedia. Tujuan pemetaan dan latar belakang budaya kartograf juga sering berpengaruh pada proses bias ini yang disebut dengan generalisasi. Informasi pada peta dan bagaimana distorsi terjadi juga berpengaruh terhadap apa yang dipikirkan orang tentang dunia dan apa yang mereka lakukan. Jadi bias yang terjadi pada peta ini biasanya memang disebabkan oleh misalnya distorsi, kemudian adanya uh, subjektivitas dari si pembuat peta dan lain-lain. Jadi pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai bias komunikasi dalam sebuah peta. Nah, yang pertama bias sudut pandang. Jadi bias itu bisa terjadi karena adanya sudut pandang yang berbeda atau point of view. Nah, analisa pada peta. Jadi seperti halnya sebuah dokumen ya, peta juga perlu dianalisa. Jadi analisa ini salah satunya bertujuan untuk mendeteksi potensi bias yang akan terjadi pada sebuah peta. Yang pertama yaitu mengenai pengarang dan penerbit. Kemudian yang kedua yaitu mengenai tempat penerbitan peta itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu tanggal pembuatan dari sebuah peta. Kemudian yang keempat yaitu pembaca peta. Kemudian yang kelima yaitu sumber dari peta itu sendiri. Nah, jadi kelima analisa ini kita akan bahas satu persatu selanjutnya. Yang pertama yaitu mengenai pengarang atau penerbit. Dengan mengetahui informasi ini, akan diketahui potensi bias yang akan terjadi pada sebuah peta. Apakah pengarang atau organisasi ini mempunyai kepentingan terhadap informasi untuk publik. Jadi ada pun contoh dari peta ini yaitu peta-peta yang digunakan untuk biasanya propaganda. Jadi sebuah propaganda kartografi adalah peta yang dibuat dengan tujuan untuk mencapai hasil yang mirip dengan propaganda tradisional. Jadi peta itu bisa langsung dipalsukan atau dibuat menggunakan subjektivitas dengan tujuan persuasi. Jadi sebuah gagasan bahwa peta itu bersifat subjektif bukanlah hal yang baru. Kartografer merujuk pada peta sebagaimana produk subjektif manusia dan beberapa melihat kartografi sebagai industri yang mengemas dan memasarkan pengetahuan spasial. Karena itu, kata propaganda telah menjadi kata yang merendahkan. Disarankan bahwa pembuatan peta semacam ini harus dideskripsikan sebagai kartografi persuasif yang didefinisikan sebagai peta yang dimaksudkan terutama untuk mempengaruhi opini atau keyakinan untuk mengirim pesan daripada untuk berkomunikasi informasi geografis. Kemudian yang kedua yaitu tempat penerbitan peta. Jadi dari tempat penerbitan peta ini muncul beberapa pertanyaan yang misalnya di negara atau kota mana peta tersebut diterbitkan. Misalnya bahasa apa yang digunakan. Jadi dari melihat bahasa yang digunakan dari sebuah peta mungkin kita sudah bisa tahu peta itu terbit dari mana. Kemudian jadi hal ini akan memberikan gambaran mengenai potensi bias nasionalistik. Jadi ada pun contoh dari potensi bias nasionalistik itu yang mungkin contoh yang gampang kita ambil ya. Misalnya peta Palestina yang diterbitkan oleh negara Israel. Jadi tentunya klaim batas wilayah yang diterbitkan oleh Israel akan berbeda peta yang diterbitkan oleh Palestina. Mungkin bisa jadi Israel misalnya peta yang diterbitkan Israel itu mencakup sebuah wilayah dari Palestina,
Tetapi ketika negara Palestina membuat peta, maka pasti akan berbeda juga klaim wilayahnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga mengenai tanggal pembuatan sebuah peta. Jadi informasi tanggal sangat membantu memposisikan sebuah peta pada konteks kronologi benar. Jadi bisa kita lihat contoh di samping. Gambar atas itu merupakan batas wilayah negara Rusia pada waktu itu yang masih bernama Uni Soviet. Jadi kita ketahui bersama bahwa Uni Soviet terdiri atas beberapa negara-negara bagian pada waktu itu. Nah, ketika kita lihat peta yang sekarang, peta Rusia yang sekarang itu, kita lihat akan berbeda batas wilayah yang diklaim oleh Rusia itu sendiri, yang mungkin negara-negara sebelumnya yang tergabung pada sebuah negara Uni Soviet itu sudah terpisah-pisah. Kemudian yang keempat yaitu pembaca peta. Jadi siapa target penggunaan peta tersebut, kemudian pesan apa yang ingin disampaikan, kemudian kenapa peta itu dibuat. Jadi semua kaitan-kaitan ini akan membantu kita dalam mendeteksi potensi dari bias sebuah peta. Yang kelima yaitu sumber data. Nah, sumber data yang digunakan untuk memproduksi peta akan bisa memberi informasi kepada pembaca untuk secara tepat mengakses data dan informasi yang disajikan. Misalnya sumber data primer atau sekunder untuk pembuatan peta itu sendiri. Kemudian aspek penyederhanaan atau simplification. Seperti halnya seorang ahli sejarah yang tidak dapat merekam setiap kejadian secara detail di tiap menitnya, seorang kartografer tidak dapat menyajikan semua aspek dan detail dari tempat itu. Kemudian pada peta, detail-detail pada dunia nyata dihilangkan atau tidak tergambarkan seiring dengan skala yang semakin kecil. Jadi ketika semakin kecil sebuah skala ya, mungkin bisa dicontohkan dari Google Maps, semakin kecil skalanya maka detail-detail dari sebuah misalnya bangunan-bangunan maka akan hilang dari peta itu sendiri. Jadi proses ini biasanya disebut dengan map simplification atau generalisasi. Jadi adapun tujuan dari generalisasi ini sendiri yaitu berusaha sedapat mungkin untuk mempertahankan ketelitian sebesar-besarnya sehubungan dengan skala peta memberi kemampuan informasi geometrik dengan baik. Peta mencerminkan berbagai tipe informasi dari unsur muka bumi maupun yang ada kaitannya dengan muka bumi. Dengan demikian, peta merupakan sumber informasi yang baik karena peta dapat langsung secara visual memberikan informasi mengenai pola persebaran kerukunan dari unsur-unsur yang digambar. Untuk dapat menggunakan peta secara baik dan benar, terdapat pentahapan dalam penggunaannya. Jadi pada pembahasan ini ada 3 pentahapan. Yang pertama yaitu map reading, lebih pada mengidentifikasi simbol dan membaca arti simbol. Yang kedua yaitu map analis, di mana kemampuan ini yaitu mampu untuk mengetahui apa yang digambarkan pada peta dan dilanjutkan dengan mengukur mencari nilai dari unsur tersebut. Yang ketiga yaitu map interpretation, di mana kemampuan ini lebih pada mencari jawaban mengapa di bagian tertentu telah terjadi pola yang berbeda dengan pola di bagian lain pada peta yang sama. Kemudian aspek generalisasi itu sendiri terdiri dari beberapa. Yang pertama mengenai pemilihan, kemudian penyederhanaan, kemudian penghilangan, pembesaran atau eksagerasi, kemudian pergeseran tempat, menitik beratkan, kemudian kombinasi dan terakhir yaitu klasifikasi. Nah, selanjutnya perhatikan peta berikut ini dan pikirkan mengenai sudut pandang atau point of view dari sumber peta. Ketika ditampilkan peta seperti ini, apakah teman-teman sudah bisa melihat
point of view dari sumber peta itu sendiri. Jadi peta ini adalah peta dunia, ya. Apakah teman-teman bisa? Nah, jadi bertahun-tahun Amerika adalah negara pembuat peta yang utama. Jadi sudah biasa ditemui peta-peta khusus pada buku teks di mana Amerika diletakkan di tengah. Jadi mungkin ketika melihat gambar seperti ini, arah pandangan atau sudut tengahnya itu berada pada negara atau benua Amerika. Nah, jadi dengan melihat seperti ini, kita sudah bisa mengetahui point of view dari sumber petanya bahwa peta ini bersumber dari Amerika karena di mana Amerika menempatkan benuanya atau negaranya ini tepat pada tengah-tengah. Jadi kita sudah nampak, oh ini ternyata adalah peta dari sumbernya Amerika. Berbeda halnya kita ketika kita berada di Indonesia, biasanya pasti kita menempatkan Indonesia berada pada letak tengah pada layout peta seperti itu. Kemudian ini adalah yang dilingkari merah itu adalah GMT atau Greenwich Mean Time. Jadi mungkin teman-teman yang sering lihat GMT, jadi misalnya pembagian itu adalah sebuah pembagian zona waktu ya. Jadi garis-garis itu menandakan sebuah pembagian dari zona waktu. Mungkin kalau di Indonesia kan terbagi atas 3 zona waktu. Yang pertama WIB, kemudian WITA, kemudian WIT. Jadi zona waktu itu ditentukan dari garis Greenwich. Jadi Greenwich-nya itu terletak di negara Inggris, UK. Jadi di situ adalah titik nolnya. Semakin ke kanan maka bertambah 1. Jadi mengapa perbedaan waktu di Jakarta berbeda dengan di Makassar, kemudian berbeda juga dengan Papua, itu disebabkan karena adanya pembagian zona seperti ini. Jadi meridian Greenwich ini dipilih sebagai meridian utama dunia pada tahun 1884. Di mana 41 delegasi dari 25 negara bertemu di Washington DC untuk International Meridian Conference. Pada akhir conference, Greenwich atau London, UK, mendapatkan keputusan bahwa di sana merupakan longitude 0 derajat dengan hasil voting 22 lawan 1 dari San Diego, kemudian dari Prancis dan Brasil. Jadi pada waktu itu diputuskan bahwa GMT atau Greenwich Mean Time itu berada pada titik 0, yaitu itulah sebabnya kenapa dinamakan Greenwich Mean Time. Jadi memang sebuah wilayah yang bernama Greenwich. Jadi ini adalah sebuah dasar dari penghitungan titik 0 derajat. Artinya ini adalah, kalau bisa dikatakan ini adalah letak tengah-tengahnya dunia. Jadi ketika melihat peta Amerika yang sebelumnya yang meletakkan negara Amerikanya berada di tengah, jadi mungkin ketika kita bisa membayangkan karena bumi itu berbentuk bulat ya, berbentuk bola 3 dimensi. Jadi bisa saja kita memilih, misalnya kita membayangkan sebuah globe. Ketika kita putar-putar globenya kan kita bisa menempatkan di mana sudut pandang kita berada pada tengah-tengah layar layoutnya kita. Tapi sekarang ketika sudah ditentukan 0 derajatnya itu berada di Greenwich, maka peta sudah bisa kita gambar dengan seperti ini. Jadi tidak ada lagi sudut pandangnya dari Amerika. Misalnya Amerika membuat peta, maka Amerika hanya di tengah. Kan sudah ada aturannya bahwa GMT-nya itu berada di 0 derajat. Berarti GMT-nya harus di tengah. Seperti itu. Nah, jadi sebelum ada penentuan titik 0 derajat di GMT itu juga biasanya dahulu itu digambarkan peta seperti ini. Jadi Asia itu ditempatkan di tengah dikarenakan persepsi bahwa di Asia merupakan tempat tinggal populasi terbanyak. Nah, kemudian ini adalah jika
Australia memandang sebuah dunia. Jadi jika Australia ingin membuat petanya ya terdahulu sebelum adanya GMT itu Australia ya mereka membalik karena ketika kita lihat mungkin kita potong bayangkan sebuah bumi itu adalah bola ketika kita belah dua Australia itu kan berada di bawah kan tidak di tengah-tengah. Jadi ketika orang Australia membuat peta menggambarkan petanya nah, otomatis Australia itu mau meletakkan petanya berada di tengah, kemudian di atas. Jadi posisinya itu terbalik seperti ini. Sama halnya dengan Afrika memandang sebuah dunia. Afrika menggambarkan petanya itu terbalik seperti ini. Jadi posisinya itu semacam terbalik ya ketika kita melihat peta yang sekarang itu posisinya seperti ini. Jadi dia membalik karena berada di bawah garis khatulistiwa atau perpotongan bumi. Mereka menggambarnya terbalik seperti ini. Ini sebelum adanya penentuan dari GMT itu sendiri. Nah, kemudian juga ada beberapa kasus ya di berbagai negara mungkin tidak hanya di Indonesia. Beberapa sengketa-sengketa mengenai wilayah juga terjadi di beberapa negara. Jadi pertanyaannya siapa yang membuat keputusan akhir tentang perbatasan dan lain-lain. Nah, jadi National Geographic mungkin bisa ya, tapi tidak memiliki otoritas itu. Nah, itulah kenapa batas-batas negara terlihat berbeda. Jadi batas-batas negara itu kadang misalnya kita sebagai orang Indonesia menggambarkan peta, mungkin bisa jadi batas-batas yang kita tentukan itu tidak sama dengan batas-batas yang diklaim oleh negara Malaysia seperti itu. Jadi misalnya saya berikan contoh seperti ini. Ini adalah negara Sudan Selatannya. Nah, Sudan Selatan ini merupakan sebuah negara baru, perpecahan dari negara Sudan. Ya, tapi ketika Sudan memiliki point of view tersendiri, jadi negara Sudan menganggap semua wilayahnya itu adalah negara Sudan, tidak menganggap bahwa ada negara Sudan Selatan. Tapi berbeda dengan point of view-nya Sudan Selatan. Sudan Selatan mengklaim bahwa mereka telah terpisah dari negara Sudan itu sendiri. Kemudian jadi biasanya sebuah sengketa dari perbatasan suatu negara ini biasanya muncul ya mungkin karena adanya potensi-potensi dari sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Jadi eh, ketika kita lihat peta Sudan dan peta Sudan Selatan ternyata ada di area warna kuning itu adalah wilayah Abuey. Ya. Jadi wilayah Abuey ini memiliki deposit minyak. Di area ini diklaim oleh Sudan dan Sudan Selatan. Jadi mereka saling mengklaim karena adanya potensi dari deposit minyak seperti itu. Nah, kemudian ini adalah peta Israel dari sudut pandang Israel ya. Kemudian berbeda halnya dengan Palestina dari sudut pandang yang sendiri. Jadi kita ketahui sendiri bahwa konflik pengklaiman atas wilayah di negara Israel dan Palestina ini sudah berlangsung cukup lama ya. Jadi terkadang negara Israel membuat petanya sendiri berbeda dengan peta yang dibuat Palestina karena saling mengklaim atas wilayahnya seperti itu. Kemudian contoh lainnya yaitu eh, negara Kurdistan. Jadi peta sebelah kiri ini merupakan negara Kurdistan. Jadi letak dari permasalahan di sini yaitu tidak ada negara lain yang mengakui kemerdekaan dari Kurdistan. Nah, peta sebelah kanan itu peta dari sudut pandangnya Iran, Irak, Turki, dan sebagian dari Syria. Jadi keempat negara ini telah menelan daerah dari Kurdistan itu sendiri. Jadi sehingga negara atau wilayah dari Kurdistan itu sudah tidak nampak ketika eh, peta itu berasal dari Iran, Irak, Turki, dan Syria. Kemudian ini adalah contoh dari peta eh, Republik Cina. Jadi ketika kita melihat peta Cina ini ternyata Cina mengklaim bahwa Taiwan itu merupakan salah satu wilayahnya atau salah satu provinsinya. Provinsi ke-23 dari negara Cina ini sendiri. Nah,
Ini adalah dari sudut pandangnya Republik Cina, tetapi berbeda halnya ketika melihat dari sudut peta dari sudut pandang Taiwan itu sendiri. Jadi Taiwan ini mengaku sebagai negara merdeka, jadi mereka sudah terbebas dari Republik of China. Kemudian contoh lainnya yaitu negara Kosovo. Jadi negara Kosovo ini telah merdeka di tahun 2008, tetapi Serbia tidak mengakuinya. Jadi ada beberapa perbedaan sudut pandang atau point of view dari sumber peta, misalnya dari sumber peta Serbia menganggap Kosovo itu adalah wilayahnya, tetapi ketika melihat sudut pandang Kosovo, ternyata Kosovo itu mengklaim bahwa mereka terpisah dari negara Serbia. Kemudian kita masuk pada pembahasan bias karena distorsi. Jadi pada sebuah peta ternyata bias komunikasi dapat terjadi dikarenakan adanya distorsi. Bias karena distorsi peta. Nah, kita bisa membayangkan bahwa bumi itu berbentuk bola. Nah, bola itu merupakan bangun ruang 3 dimensi. Dan sebuah peta adalah datar atau 2 dimensi. Jadi merupakan suatu hal yang mustahil untuk membuat peta yang mengkombinasikan bentuk, arah, dan jarak yang benar. Semua proyeksi peta memiliki kesalahan dalam mempresentasikan permukaan bumi dalam beberapa hal. Jadi ada kesalahan jarak dan distorsi pada bentuk. Kartografer berusaha mempertahankan 4 hal di peta. Yang pertama yaitu bentuk, di mana bentuk suatu area berhubungan langsung dengan bentuk sebenarnya di dunia nyata. Kemudian area, di mana ukuran suatu kawasan sebanding dengan luas sebenarnya di dunia nyata. Kemudian direction, garis arah konstan tetap konstan dan dimanapun pada peta. Kemudian distance atau jarak yang diukur pada peta tidak akurat. Pembaca peta yang berpengetahuan luas menyadari bahwa peta adalah penyederhanaan dan juga distorsi realitas, akan mencari petunjuk untuk tujuan dan bias pembuat peta. Nah, jadi ini adalah beberapa proyeksi yang mungkin setelah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Misalnya proyeksi Mercator, kemudian Robinson Projection, kemudian ada Winkel Triple Projection, dan Gall Projection. Jadi proyeksi-proyeksi ini telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi pada proyeksi Mercator ini memiliki detail yang bagus di dekat khatulistiwa, tetapi terjadi distorsi pada bagian kutubnya. Jadi peta dengan proyeksi Mercator ini yang paling banyak kita gunakan karena memiliki kebenarannya mungkin sebagian besar benar, tetapi ketika kita mengambil sudut pandang dari kutub utara dan selatan, ini akan terjadi distorsi karena kebanyakan dari pembuatan peta-peta yang kita gunakan selama ini itu kan kita memakai sudut pandangnya berada pada wilayah kita, seperti misalnya pada negara-negara yang jauh dari kutub utara dan kutub selatan. Nah, lantas yang manakah yang dimaksud dengan realitas yang sebenarnya ya? Jadi sebelumnya ada beberapa proyeksi-proyeksi ya. Jadi proyeksi-proyeksi itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing tergantung dari mana kita ingin menggambarkan petanya. Misalnya dari Mercator sendiri itu lebih baik ketika kita menggambar peta yang dekat dengan garis khatulistiwa. Berbeda jika kita ingin mengambil sudut dari kutub selatan atau kutub utara, maka Mercator ini tidak untuk disarankan. Jadi pada dasarnya semua proyeksi-proyeksi yang tersedia sebenarnya memiliki distorsi atau pergeseran berhubung karena dalam bumi merupakan sebuah bentuk dengan bentuk bola, yaitu 3 dimensi. Jadi ada sebuah distorsi
Jadi pada sebuah proyeksi pasti akan terdapat sebuah distorsi di mana bumi yang bentuknya bulat 3 dimensi bola ketika digambarkan pada bidang datar itu akan berbeda. Pasti akan menemui sebuah distorsi seperti itu. Nah, jadi satu-satunya yang mendekati kenyataan adalah bola dunia karena memang bola dunia atau globe ini merupakan sebuah tiruannya bisa dibilang tiruan dari bola bumi itu sendiri seperti itu. Jadi pada dasarnya ya pada pembuatan sebuah peta itu sering terdapat suatu bias ya. Apakah biasnya dikarenakan karena adanya sudut pandang yang berbeda atau point of view, kemudian ada juga karena adanya distorsi yang seperti kita sebutkan sebelumnya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup ya materinya ya. Baik, jadi saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.